Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Bu Rani dari SMA Negeri 2 Tabanan. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk menampilkan aksi nyata penerapan Merdeka Belajar dengan judul Our Chemistry Class. Our Chemistry Class adalah gambaran yang saya buat untuk menunjukkan suasana kelas yang saya harapkan. Chemistry dapat diartikan sebagai kimia, yaitu mata pelajaran kimia. Selain itu, kata chemistry juga saya gunakan untuk menunjukkan bahwa adanya ketertarikan siswa saya terhadap proses pembelajaran yang diikutinya. Dengan adanya chemistry dari dalam diri siswa dan guru, akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan, membahagiakan, dan bermakna. Dalam gambar yang saya tampilkan, tampak di dalam suatu kelas dengan siswa yang beragam minat bakat, beragam cita-cita, dan juga beragam kemampuan, menampilkan tawa yang lebar, menunjukkan bagaimana kebahagiaan mereka saat belajar di dalam kelas. Suasana seperti inilah yang saya harapkan dalam penerapan Merdeka Belajar di kelas kimia bersama saya. Berikut ini akan saya tampilkan Our Chemistry Class pada kegiatan praktikum sifat koligatif larutan di kelas 12 semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Kegiatan praktikum ini kami mulai dengan perencanaan praktikum. Jadi, di pertemuan sebelum melakukan praktikum, kami melakukan perencanaan, yang mana siswa diminta untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang. Selanjutnya, siswa merancang praktikum dengan topik sifat koligatif larutan. Setiap kelompok diperbolehkan mencari dari berbagai sumber. Dari proses diskusi diperoleh hasil sebagai berikut. Sebagian besar kelompok memutuskan untuk membuat es putar yang merupakan aplikasi dari penurunan titik beku, dan sebagian kecil melakukan aplikasi sifat koligatif yang lain. Nah, jadi pada proses perencanaan ini saya sudah ingin menerapkan Our Chemistry Class, yang mana siswa merasa bahagia dan merasa bebas menuangkan segala idenya dalam perencanaan, dan tidak ditentukan oleh guru apa yang harus mereka lakukan dalam praktikum nanti. Jadi mereka memutuskan sendiri bagian sifat koligatif larutan apa yang akan ditampilkan atau diaplikasikan dalam kegiatan praktikum, seperti apa prosedur kerja, dan alat bahan apa yang perlu mereka siapkan, semuanya mereka konsep sendiri. Dari sana mereka berkolaborasi, menggali ide, menyatukan ide untuk mendapatkan suatu kesimpulan bersama, sehingga saat praktikum nanti mereka benar-benar siap untuk mengeksekusi ide yang sudah mereka rancang sendiri, dan tanpa campur tangan atau pembatasan dari saya sebagai gurunya. Saya sebagai guru hanya berperan mendampingi, melihat bagaimana mereka bekerja, membantu mengarahkan agar diskusi berjalan efektif, dan membantu menjawab pertanyaan ketika merasa siswa memerlukan masukan atau jawaban untuk meyakinkan ide mereka. Hanya itu saja peran saya dalam kegiatan perencanaan praktikum ini. Selanjutnya, pada gambar pertama ini, nampak siswa sedang melakukan praktikum pembuatan es putar yang merupakan aplikasi dari penurunan titik beku. Sesuai dengan apa yang mereka sudah putuskan lewat diskusi kelompok sebelumnya, maka segala prosedur, alat dan bahan mereka siapkan secara mandiri, kemudian dibawa ke sekolah, dan di sekolah mereka mempraktekkan apa yang sudah mereka konsep di dalam prosedur kerja. Saya sebagai guru bertugas mengamati bagaimana praktikum berlangsung, dan sesuai dengan kesepakatan yang kami lakukan, saya juga menyatakan bahwa menilai
kegiatan praktikum yang mereka lakukan ini. Saya menyiapkan rubrik penilaian dalam bentuk menilai bagaimana keterampilan mereka bekerja, bagaimana kerjasama dalam kelompoknya, dan juga menilai bagaimana kebersihan dan juga tanggung jawab dalam melakukan praktikum. Karena mereka menyiapkan seluruh konsepnya secara mandiri, pada hari H praktikum mereka sudah benar-benar tahu apa yang harus dilakukan, apa langkah yang pertama, apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah kegiatan, sampai akhirnya mereka tahu kapan harus menghentikan praktikum itu. Jadi saya sebagai guru benar-benar hanya sebagai pendamping dan menilai bagaimana kerja keras yang mereka lakukan pada hari praktikum. Dalam satu kelas terjadi beragam pilihan praktikum. Memang sebagian besar akhirnya memilih untuk melakukan pembuatan es putar dengan alasan dari mereka bahwa pembuatan es putar yang pertama mereka dapat menerapkan materi yang telah mereka pelajari, yaitu materi sifat koligatif larutan. Selain itu yang kedua, mereka juga ingin memperoleh manfaat dari kegiatan praktikum itu, yaitu berupa es putar dengan berbagai rasa dan juga dengan berbagai topping ataupun hiasan. Jadi mereka merasa semakin semangat karena apa? Karena di akhir kegiatan praktikum mereka mendapatkan hasil praktikum yang dapat mereka nikmati bersama-sama. Selain itu mereka juga dapat menampilkan hasil kerja mereka di media sosial yang merupakan kodrat zaman di abad ini, di abad 21 ini, yang mana generasi sekarang sangat senang menampilkan apa yang mereka lakukan di media sosial. Dan dari kegiatan praktikum pembuatan es putar ini, mereka merasa kegiatan ini sangat bagus untuk mereka tampilkan di media sosialnya, sehingga benar-benar mereka juga mendapatkan banyak kebahagiaan dari kegiatan praktikum ini. Dan semoga dari kegiatan praktikum ini mereka merasakan yang namanya merdeka belajar. Selain melakukan pembuatan es putar, di dalam satu kelas juga ada yang memilih untuk melakukan kegiatan praktikum sifat koligatif, tapi pada poin yang berbeda. Seperti tampak pada gambar ini, dalam satu kelas ada yang melakukan pembuatan es putar, sementara yang kelompok yang lainnya melakukan pengukuran kenaikan titik didih. Jadi ini masih dalam satu topik yang sama, yaitu topik sifat koligatif larutan, hanya saja sesuai dengan prinsipnya ini adalah kemerdekaan dalam belajar. Mereka memiliki kebebasan dalam memilih jenis kegiatan yang akan dilakukan. Dan semua kelompok tampak bahagia. Apapun jenis kegiatan yang mereka lakukan, mereka sudah siap dengan prosedurnya sendiri. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada lagi yang bertanya apa yang harus kami lakukan, tapi mereka menunjukkan dengan percaya diri bahwa ini yang kami lakukan, ini topik yang kami pilih, ini yang kami lakukan, dan ini hasil akhirnya. Begitu juga dari kelompok lain, tampak ada beberapa lagi variasi dalam satu kelas, dan juga mereka menampilkan kegiatan yang masih terkait dengan sifat koligatif larutan sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Kemudian di akhir praktikum, saya sebagai guru menginformasikan bahwa selain prosesnya yang saya mulai sesuai dengan rubrik yang sudah saya siapkan di awal, saya juga akan menilai aspek kognitif dari kegiatan praktikum ini, sehingga siswa saya minta untuk membuat suatu laporan praktikum dengan prinsip laporan praktikum ini berupa diferensiasi produk, di mana siswa dapat menampilkan laporan praktikum dengan berbagai format. Nampak pada layar ada siswa yang menampilkan, ada kelompok siswa yang menampilkan laporannya dalam bentuk laporan tertulis, yaitu berupa file PDF ataupun file doc. Kemudian ada juga di kelas lain, selain membuat laporan dengan tertulis, juga bisa membuatnya dalam bentuk video. Kemudian siswa yang senang menuangkan idenya dalam bentuk video pasti akan menampilkan laporan dalam bentuk video. Nah, jadi di sini saya ingin menunjukkan kemerdekaan belajar dalam bentuk diferensiasi produk.
dan harapan saya siswa benar-benar dapat menikmati proses pembelajaran kimia, karena seperti yang Bapak Ibu tahu, kimia tergolong mata pelajaran yang sering kurang diminati oleh siswa. Bisa dengan alasan karena tingkat kesukarannya ataupun dengan jenis-jenis materi atau topik yang ditampilkan di dalamnya. Tapi saya ingin merangkum semua siswa saya dari banyaknya kesulitan itu. Semoga ada bagian dari pembelajaran kimia ini yang memberikan pengalaman yang membahagiakan bagi mereka, merasakan kemerdekaan belajar dan memberikan makna bagi mereka serta mendapatkan suatu manfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari. Sekian penerapan Merdeka Belajar dalam pelajaran kimia sifat koligatif di kelas 12. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan saya dalam penerapan Merdeka Belajar. Mohon masukan untuk penyempurnaan langkah saya ke depan. Terima kasih, semangat, salam, dan bahagia.